Selamat pagi saudara-saudari dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab Ibrani pasal yang ke-6. Hari ini Pastor Jostan yang menyampaikannya. Surat ini ditujukan bagi orang Israel untuk ditulis dan mengatakan banyak tentang imam bagi orang asing atau bangsa-bangsa asing tidak begitu memahami. Dan pada saat orang Yahudi menghadapi penganiayaan, pada saat mereka menanti Yesus yang belum tiba, jadi penulis kitab Ibrani ini untuk menolong mereka. Seperti di pasal pertama dikatakan, Yesus lebih tinggi dari para malaikat dan manusia lebih mudah sekali untuk percaya kepada kuasa gaib atau kuasa roh. Dan kedua, agar kita jangan kehilangan pasal kedua. Banyak sekali kuasa yang mencoba untuk membuat kita ketinggalan, membawa kita pergi dari Tuhan. Yesus dalam kemuliaan dan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Dan sampai pasal ketiga, kita harus berpegang teguh pada iman kita. Dari iman yang pada mulanya dalam Kristus kita mendapat bagian. Dan sampai pasal keempat mengatakan tentang Yesus yang telah melintasi langit, imam besar agung. Dan hubungan kita dengan Yesus jangan takut. Kita harus dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, untuk menyelesaikan masalah kita dengan Yesus. Jangan mengira diri sendiri tidak baik. Kita punya kelemahan, Yesus pun memahami. Karena kita keluar dari jalan ini dan kita bisa ikut sampai pasal kelima. Pasal 5 yang dikatakan tentang Yesus sebagai dasar dari setiap orang. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan pasal kelima pada bagian akhir dikatakan para jemaat ini dikatakan banyak seperti bayi yang masih minum susu. Seperti banyak kebenaran, seperti mereka bertumbuh seperti tidak ada air susu. Seorang ibu setelah makan kenyang kemudian menghasilkan ASI, baru bisa menghasilkan air susu. Tetapi kita tahu kalau bayi itu tidak bisa hanya untuk minum susu aja. Kalau gitu mereka tidak bisa bertumbuh besar. Sekitar 6 bulan mereka mulai makan makanan yang lain, makanan tambahan. Jadi pada saat mengandalkan akan kesaksian orang atau pengajaran itu tidak cukup untuk tumbuh dewasa. Jadi kita harus tumbuh dewasa dengan makanan keras, dengan sendiri makan, dengan sendiri mencernakan dan menyerap kebenaran. Dalam kerohanian ini melatih seseorang. Atau kita pernah dengar ada seseorang pada dia menjamu seseorang atau menerima seseorang, dia sangat diberkati. Ini kesaksiannya.
atau setelah memberikan persembahan persepuluhan dia diberkati, atau setelah dia mengembalakan sel grupnya dia diberkati dengan banyak. Itu semuanya yang disebut dengan susu. Karena setelah orang melakukan kemudian mengalami dan memberitahu kepadamu, yaitu setelah orang menyerap dicernakan baru kasih kamu. Tetapi kita sendiri harus tumbuh dewasa, kita harus sendiri mengalami dan kita harus berjalan dan merasa iya memang benar demikian. Nah, pada saat kita terus melakukannya dengan demikian akan melatih kita pada kebenaran. Dengan kebenaran akan dewasa. Sampai pasal ke-6. Beralih pada perkembangan yang penuh untuk masuk dalam kesempurnaan atau berkembang. Yang kita sebut yaitu adalah pengharapan. Di dalam kesempurnaan, lanjutan dari pasal kelima yang terakhir dari anak kecil yang harus bertumbuh dewasa, ayat 1 sampai dengan 8. Tinggalkan pengajaran dasar tentang Kristus untuk melangkah pada kedewasaan. Tinggalkanlah pengajaran dasar tentang Kristus dan melangkah pada kedewasaan. Jadi kalau kita melihat di ayat kita baca di ayat 6 dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh dengan kita membaca. Sepertinya kita bisa mengandalkan diri kita sendiri dengan usaha kita bisa masuk dalam pada perkembangan yang penuh. Perkembangan penuh satu yang pasif kita harus taat pada Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Tetapi bagaimana untuk tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus? Di sini dikatakan 6 dasar. Yaitu dasar pertobatan. Juga dikatakan tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ini yang dikatakan dengan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Mengapa dikatakan dasar atau asas pertama? Karena semua di perjanjian lama sudah masuk dalam semuanya ini. Sudah termasuk. Di perjanjian lama juga dikatakan kita harus bertobat dari perbuatan yang mati, yaitu prinsip dari untuk persembahan penebus dosa. Dan juga ada dikatakan seorang sekali percaya itu selamanya diselamatkan, seperti dikatakan di kitab Habakuk. Dan juga dikatakan bagaimana cara pembasuhan tangan, satu makanan najis atau tidak najis. Dan dikatakan orang tentang kebangkitan orang mati dan hukuman yang kekal, itu adalah ajaran dari perjanjian lama.
Maka bagaimana pengajaran orang bangkit dari kematiannya? Kita dilihat di kitab 4 Injil, orang Farisi percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka juga mengerti tentang hukuman ada hukuman akhirat, dan pada akhirnya bagaimana hari-hari Tuhan. Semuanya itu telah ada diterangkan di kitab Perjanjian Lama. Pada saat kita terus mengulangi di tempat ini, jadi kalau kita berulang-ulang berada di Perjanjian Lama, jadi kita harus tinggalkan pengajaran dasar, harus terus maju. Bukan berarti Perjanjian Lama tidak penting, tetapi kita dari Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru, dua pihak yang sejajar. Di Perjanjian Lama banyak dikatakan tentang perbuatan-perbuatan Allah, tapi kesimpulan dari perbuatan dari Allah itu di Perjanjian Baru itu lebih jelas. Di Perjanjian Lama kita lihat bagaimana Allah ada menetapkan 10 perintah Tuhan. Di Perjanjian Baru tahu rupanya hukum Taurat membuat orang tahu akan dosa sampai Yesus Kristus datang. Jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu harus sepadan. Jadi kita terus melakukan atau kita menganalisa dari Perjanjian Lama, itulah yang dimaksud dengan dasar-dasar dari pertama dari ajaran tentang Kristus. Itu tidak cukup sampai di situ. Dikatakan kita harus berusaha untuk berkembang yang penuh. Di ayat ke-4, sebab mereka yang pernah terang hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ada sebagian orang mendapatkan keselamatan, dia tahu ada yang dia tahu apa yang dimaksud dengan kekalan. Dia mengalami dengan Roh Kudus. Dan mengalami berbagai mujizat. Ada orang yang mengalami. Tapi di ayat ke-6 dikalahkan, namun yang murtad tidak mungkin dipahuri sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Ini seperti Perjanjian Lama, kita ada persembahan korban penebus dosa atau korban bakaran dan dosa. Dikatakan kalau kamu tidak sengaja berbuat dosa, baru dapat diampuni. Kalau kamu sengaja membunuh orang, kamu lari ke kota pelindungan, itu tidak ada gunanya. Ini adalah pengajaran dari prinsip dari pelajaran, dasar dari pengajaran di Perjanjian Lama. Tetapi kita tahu Yesus telah menghapus segala dosa kita yang dulu atas kesalahan kita. Tetapi dikatakan kalau kita tidak sengaja berbuat dosa, kalau kita berpegang teguh Yesus akan mengampuni saya, maka saya berbuat dosa dulu kemudian mengundang Yesus untuk mengampun saya. Inilah yang dimaksud dengan menyalibkan kembali. Menyalibkan kembali Yesus. Jadi
di ayat ke-7, 8 itu mereka mengingatkan mereka dengan menggunakan perumpamaan seperti di atas tanah, sebab tanah yang mengisap air hujan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan itu menerima berkat dari Tuhan. Tetapi kalau mereka tumbuh dengan yang tidak baik seperti rumput duri, mereka akan dibakar. Bagi orang yang mengalami air hujan yaitu mereka yang yang telah mengecap akan karunia surgawi, dan mereka tahu apa yang dimaksud keselamatan Yesus Kristus dan kuasa Allah. Tetapi mereka sembarangan menggunakan kasih karunia dan darah Tuhan, sehingga mereka menyalibkan kembali Yesus. Dan sub yang kedua dari pasal 9, berusahalah sampai akhirnya. Jangan lamban untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dari ayat ke-9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu lebih baik yang mengundang keselamatan. Dari ayat, kalau menurut pengertian kita dari teks Cina, yaitu seperti mendekat pada keselamatan tetapi belum diselamatkan. Tetapi teks asli yang dikatakan, kamu yang memiliki sesuatu yang baik, yang ada perpaduan dengan perjanjian lama, karena perbuatan mereka bisa melihat bagaimana mendapatkan keselamatan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan, yaitu Allah tahu para orang-orang kudus bagaimana yang mereka lakukan untuk Tuhan. Demi Tuhan menunjukkan kasih. Dan para orang-orang kudus ini mereka melakukan dari hati mereka. Jadi mereka memiliki keselamatan dan mereka terkait atau connect dengan keselamatan, dan mereka mendorong sebagian orang-orang demikian untuk terus berpegang teguh. Agar ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti pada sampai akhirnya. Di sini dikatakan menunjukkan kesungguhan dengan pengharapan, dengan kesabaran. Orang-orang ini bagaimana mereka lakukan, yaitu harus menunjukkan dengan kesungguhan atau mencontohi. Ayat 12, supaya jangan menjadi lamban. Jangan menjadi lamban sampai pasal 5 ayat 11. Pasal 5 ayat 11 itu sama, yaitu karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Yaitu hal-hal yang untuk didengarkan mereka sangat lamban. Mereka atau tidak mendengar. Agar
kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka oleh iman dan kesabaran mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Bagaimana mereka beroleh iman dan kesabaran pada sampai di sub yang ketiga dari ayat 13 sampai 20. Dengan pengharapan masuk sebagai perintis bagi kita mengikuti Yesus sebagai perintis bagi kita. Di sini menggunakan perumpamaan dengan Abraham. Allah menjadikan Abraham untuk memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Perhatikan apa yang dimaksud dengan janji. Janji yaitu suatu hari aku akan memberikan kepadamu, sekarang belum. Maka itulah yang dimaksud dengan janji. Janji ini diberikan kepada Abraham. Kita setiap orang menerima janji. Tetapi janji ini dengan waktu lama merasa mengapa belum juga terjadi. Karena pada saat itu Allah menggunakan keperluan manusia melakukan selangkah lagi. Allah dengan Abraham berkata kepada Abraham, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpahan dan membuat engkau sangat banyak. Allah berfirman demikian, maka itu pun apa yang Allah katakan itu akan terjadi. Tetapi kita merasa Abraham seperti tidak cukup, tidak sabar. Maka dia berkata, aku bersumpah terhadap Abraham. Dia berkata, aku bersumpah demi namaku sendiri. Maka ini seperti dengan jaminan ganda bagi Abraham. Pertama, janjian yaitu dengan janjinya. Yang kedua, Allah sendiri bersumpah demi dirinya sendiri kepada Abraham. Maka di ayat ke-17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Abraham terus berjalan sampai dia bertemu dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita menerima janji. Kita harus berpegang pada pengharapan ini. Di ayat ke-18, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah yang tidak mungkin berdusta, kita memilih perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang diletakkan di depan kita. Kita salah satu berpegang pada perlindungan dan salah satunya pengharapan seperti arus seperti kapal yang harus mendarat. Kalau kapal mendarat, bagaimana dia harus menguasai agar kapalnya tenang? Yaitu dia harus seperti jangkar pada kapal harus diletakkan, bahkan sampai diikat di atas daratan agar kapal itu tidak terombang-ambing, dan karena arusnya maka kapal itu tenang. Demikian juga Yesus, dia adalah suah atau bagi setiap jiwa. Dia di ruang Maha Kudus, lewat tabir sampai pada ruang Maha Kudus. Jadi pengharapan kita
seperti dalam pengharapan kita harus sampai pada di ruang Maha Kudus. Kemudian dikatakan di mana Yesus telah menjadi perintis bagi kita ketika Yesus telah di dalam, kita mendekat pada tabir, kita berlabuh pada sampai di belakang tabir. Sama dengan kita setiap orang dalam hati kita harus berpegang pada pengharapan itu. Seperti kita dalam pikiran kita menerima, tetapi di dalam hati kita belum bisa menerima. Sulit bagi saya untuk menjelaskan masalah ini. Seperti kita kepada Allah ada pemahaman kita terhadap Allah atau kegiatan kita dengan Allah hanya seperti di otak, belum sampai di hati. Kita percaya Yesus, mungkin kita akan mengalami kesusahan, penganiayaan. Kalau demikian, apakah Yesus ada? Atau seperti Yesus tidak melindungi aku, maka di dalam jiwa kita tidak aman. Kita harus memastikan pada pengharapan ini. Seperti kita suatu hari kita mendapatkan satu berita, mertua saya masuk di rumah sakit 5 hari rumah sakit, kemudian meninggal, tidak bertemu dengan dia pada hari akhirnya. Ini masalah akan timbul. Di sini timbul masalah. Allah Yesus telah mati untuk saya, kemudian menyuruh saya pergi ke Hong Kong melayani, tetapi tidak bisa bertemu dengan mertua saya pada hari akhirnya. Jadi bagaimana ini? Bagaimana saya menenangkan semua ini? Seharusnya perkara ini saya lepaskan terlebih dahulu. Jadi inilah yang saya tidak pahami. Tapi saya percaya Yesus dengan kepastian dengan Yesus itu atau yang Yesus atur itu lebih baik. Tapi ini bukan membohongi diri, tetapi untuk melepaskan terlebih dahulu itu lebih baik. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah mertua laki-laki mendengar demikian, itulah kunci bagi mertua perempuan saya untuk datang ke gereja. Karena mertua laki-laki saya percaya Yesus dan mertua perempuan saya tahu mereka harus mengikuti secara Kristen. Tetapi anak dan menantu lambat untuk pergi ke Taiwan. Setelah mendapat berita baru tahu mertua meninggal, 2 hari kemudian baru pulang. Jadi gereja yang dulu membantu kami. Kalau kamu menggunakan cara kegerejaan untuk hari terakhir, harus perlu banyak biaya, tetapi untuk upacara kematian ayah saya dibantu oleh saudara-saudari gereja, itu membuat mertua perempuan saya terharu. Kemudian berkata, saya pergi ke gereja setiap
minggu 4 hari. Lewat 4 kali ini dia percaya Yesus. Kemudian perlahan menjadi ketua sel. Tapi dulu dia di agama lain, dia sebagai juga setia. Ini satu yang sulit. Tetapi inilah cara penuntunan Tuhan. Bagaimana saya melihat mertua laki-laki dan perempuan saya. Saya menemukan salah satu orang fasik lebih mudah percaya Tuhan. Karena mertua perempuan dengan bersusah payah untuk membesarkan 2 putrinya dan melakukan segala sesuatu itu dengan sangat serius. Setelah mendewasakan kedua putrinya, dan setiap orang juga berdosa. Bagaimana itu? Pasti suamiku yang berdosa. Jadi setiap semua orang perlu Yesus. Bukankah saya dengan penderitaan saya, dengan berusaha kayak memang merasa sangat susah. Tapi Yesus mengambil keputusan, dan setelah beberapa tahun baru merasakan, wah, Yesus sangat lihai. Jadi dialah seperti suah bagi jiwa atau jangkar bagi setiap jiwa. Banyak perkara kita tahu, tetapi kita percaya semua itu akan indah pada akhirnya. Jadi kalau kita di dalam arus, kalau kita memiliki suah atau jangkar, itu sangat baik. Kita akan tenang. Seperti ayah saya berkata kepada anaknya, kalau orang tua jatuh tiga kali itu satu yang biasa. Tetapi ibu saya jatuh 30 kali juga dia masih tetap hidup. Dia merasa dewa yang dia sembah tidak melindungi dia. Dia merasa karena Allah yang dipercayai putranya itu Yesus yang melindungi dia. Dulu dinding rumah juga pernah kebakaran sampai hitam, tapi mereka selamat, dan saya berkata kepada dia, dan ibu saya berkata, itu pelindungan Yesus, bukan dewa yang saya sembah. Itu satu yang sesungguhnya sulit, tetapi dengan cara demikian akhirnya juga dia percaya Yesus. Jadi kita harus, yang kita pegang yaitu jangkar yang kuat, yaitu Yesus. Dia mati demi kesalahan kita, dia yang menjadi perintis bagi kita, kemudian masuk dalam yang kekal. Kemudian kita harus percaya dan ikuti dia. Peganglah pengharapan ini, maka kita akan masuk dalam yang kekal. Dan jalan yang Yesus lalui, dia yang taat itu menjadi jangkar dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha, peganglah pada janji ini, masuk dalam kesempurnaan penuh. Dalam bimbingan Yesus kita masuk dalam kesempurnaan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan kita bersama. Kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Yes. Allah, Engkau sungguh setia, Engkau penuh dengan kemuliaan, janji-Mu ada pada kami. Kami harus berusaha untuk memuji Engkau.
Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, Engkau tuntun kami. Tuhan, pakailah kami untuk memberitakan kebenaran-Mu. Janji-Mu akan digenapi di tempat ini. Mari kita bersama, kita memuji Tuhan kita dengan bahasa kita.
Kita memuji Allah sampai katanya janjinya sungguh indah. Janjinya tidak pernah berubah. Mari kita dengan pujian kita memuji Allah Tuhan kita. Tuhan, kami memuji Engkau, janjimu tidak berubah. Kami sekeluarga diselamatkan, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berterima kasih karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, setiap janji-Mu tidak pernah berubah. Tuhan, kami memuji Engkau dengan segenap hati jiwa kami. Berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau telah menuntun kami masuk dalam kitab Ibrani, dan di dalamnya banyak sekali akan janji Engkau telah menjanjikan kepada Abraham anak cucunya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tuhan, ini janji ini juga Engkau berikan kepada kami dan bagi keturunan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau. Di gereja ini kami mengalami Engkau memperbaharui kami. Kami diterangi. Kami telah mengecap akan karunia surgawi. Kami mengalami baptisan Roh Kudus. Kami mengalami hubungan yang dipulihkan. Kami telah mengecap firman yang baik dari Engkau. Kami setiap renungan pagi dan manamu, kami tidak lagi minum susu, tetapi kami perlahan kami mulai memahami akhir firman-Mu, dan kami menyerap, kami mencernakan, dan perlahan kami bisa untuk menjalani firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, terangilah kami. Adakah di dalam kami yang ketinggalan, yang kehilangan? Adakah kami karena mengecap akan kasih karunia-Mu, mengabaikan kasih karunia-Mu? Adakah kami pada awalnya kami dengan bergairah untuk datang di tempat ini, tetapi karena waktu berlalu, lama-lama kami menjadi acuh tak acuh? Atau ada dekat sebagian kami bagi setiap pekerja, baik itu ketua sel, staf gereja, atau ketua sel, kami rajin untuk melakukan pekerjaan Allah, tetapi seiring waktu, perlahan-perlahan hati kami mulai tawar. Atau kami melihat tidak ada hasil dari apa yang kami lakukan, kami tidak mendapat kepastian dari orang lain, kami kecewa. Tapi hari ini Allah berkata kepada kami, Dia tidak akan melupakan. Dia tidak lupa apa yang kita kerjakan, apa yang kasih yang kita persembahkan, pelayanan kasih kita kepada orang-orang kudus. Marilah kita semua kita letakkan tangan kita di hati kita. Allah tidak melupakan kita. Setiap pekerjaan kita di ladang Tuhan, Allah pun melihat. Allah di surga, di dalam kitab kehidupan telah mencatat akan kamu. Allah memberi upah bagi kita dan memberi kita banyak akan anugerahnya. Saudara semua, mari kita masuk dalam roh kita.
agar kita masuk, kita menerima akan upah hadiah dari Allah. Pekerjaan yang kita lakukan tidak sia-sia sebab Allah melihat. Mari kita masuk dalam dunia kerohanian. Kita berdoa, kita terima, kita menerima, kita untuk menerima kesabaran. Roh Kudus, kami mengundang Engkau, Tuhan. Roh Kudus, kami menerima Engkau. Tuhan, Roh Kudus, kami mohon pada Engkau agar kami dapat meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Tuhan, kami dibimbing, kami diarahkan, kami datang di hadapan kasih, ditata kasih karunia-Mu. Roh kami terbuka untuk Engkau. Bukan hanya kami masuk dalam tabir, tetapi kami mau masuk dari ruang Maha Kudus. Tinggalkan dasar-dasar pertama dari ajaran tentang Kristus. Beralihlah kepada perkembangan yang penuh. Tuhan menuntun kita masuk lebih dalam lagi, langkah yang sempurna. Lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Allah. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Tuhan, bimbinglah kami. Tuhan, bahkan hari ini Engkau berfirman kepada kami,
Padahal kita pejamkan mata, saya melihat Yesus berjalan di antara kita, dan Yesus kepada kita menunjukkan jari jempolnya dan berkata, "Anakku, aku mengasihimu." Bahkan aku melihat Yesus memeluk kita setiap orang, meraba kepala kita dan berkata, "Anakku." Ada dari saudara kita karena Yesus dihina, atau demi Yesus kita memberi pengorbanan dan berkorban lagi. Yesus berkata, "Aku melihat anakku, dan aku melihat dari langit turun mahkota di setiap kepala kita. Terimalah, terimalah." Yesus berkata, "Terimalah lebih dalam lagi. Aku adalah Allah yang memberkatimu, dan aku melihat hatimu. Aku melihat akan susah payahmu." Dan Yesus memberikan dari jempol. Orang tidak bisa melihat, tetapi Allah melihat. Yes, Tuhan, arahkanlah saudara-saudara dari kami seluruh di dalam roh-Mu, agar kami seluruhnya taat kepada Engkau. Tuhan, bukan hanya kami berusaha untuk masuk dalam perkembangan yang penuh, tetapi juga kami terhadap Engkau, kami ada interaksi. Dan Tuhan, agar kami pun bisa tahu akan jalan masa depan kami. Tuhan, tolonglah kami agar hati kami terus melekat kepada Engkau. Tuhan, ambillah segala kepercayaan yang hanya melekat pada pikiran kami ini. Hari ini Anak ingin membawa kita setiap orang agar lebih dalam lagi dari dalam hati sanubari kita melihat Allah di antara kita. Mungkin ada dari Allah kamu menerima satu terhadap Allah, terhadap pengharapan. Allah menjanjikan kamu, Allah telah memberikan janjinya satu keluarga diselamatkan, atau rumah tanggamu diberkati, atau perhubungan yang retak diperbaiki, tetapi sampai hari ini belum dilihat, tetapi di dalam hatimu sampai sekarang belum aman, belum tenang. Jadi mari saudara semua, mari kita berdoa. Mari berdoa untuk di dalam hati kita. Kalau di dalammu atau merasa kecewa, kamu merasa aku tidak melihat, mengapa aku tidak melihat akan kehendak Tuhan dalam hidupku, dan hanya cuma tinggal dalam pikiran, bagaimana aku bisa percaya? Dan aku masih melihat orang rumahku, hati mereka masih keras. Bahkan aku datang ke gereja, mereka pun tidak setuju. Di dalam akal aku tidak bisa percaya janji Allah. Aku tidak bisa seluruhnya masuk di dalamnya. Bahkan Allah telah menjanjikan pekerjaanmu diberkati, tetapi hari ini bagaimana akan atasanmu menindas kamu? Kalau ini adalah kamu, marilah datang di hadapan Allah dan beritahu kepada Allah, mohon Allah untuk menolongmu, agar yang kita percaya ini tidak hanya berhenti dalam pikiran kita, dalam akal kita. Kita berdoa untuk kita mohon Allah untuk membuka mata rohani kita, membuka hati kita, agar arus ini masuk dalam hati kita, agar pengharapan ini dengan jiwa kita dikuatkan dan kokoh.
Kita berdoa bersama. Tuhan, lepaskanlah akan hadirat-Mu di antara kami. Tuhan, angkatlah semua keraguan-raguan kami, ketidakpercayaan kami, semua tekanan yang datang dari keadaan ini, semua halangan yang datang dari keadaan, dan juga segala belenggu dari akal budi kami, dari pikiran kami. Mohon Tuhan, buanglah semua ini dalam hidup kami. Tuhan, pengharapan kami hanya pada dalam Kristus. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, bagaimana dulu akan imannya Abraham. Yesus, kami mau terima, kami mau menerima. Dalam Alkitab Engkau mengatakan, ketika Allah memberi janjinya kepada Abraham, ketika Allah memberikan janjinya kepada kita setiap orang, Tuhan Yesus, Ia pun tidak melihat. Tetapi di Alkitab Engkau mengatakan Allah tidak berdusta. Saya mengundang saudara semua, marilah kita menerima iman seperti Abraham, dan juga kita juga percaya Allah tidak berdusta. Kamu deklarasikan apa yang Tuhan berikan kepadamu, seberapa besar, seberapa sulitnya. Seperti kalau kita punya iman seperti yang dikatakan, gunung-gunung pun dapat beralih. Kita berdoa pada Tuhan, kita nyatakan, deklarasikan janjinya akan digenapi bagi kita. Dan bahkan di tahun 2003, janji ini semuanya akan digenapi dalam hidup kita. Mari kita bersama deklarasikan, dengan berani kita deklarasikan. Sebab dengan deklarasi kita, di dalam dunia roh itu besar kuasanya. Percayalah, kita percaya seperti Abraham, iman kita sebagai Abraham. Sebab kita, sebagaimana Allah memberkati Abraham seperti bintang di langit, laut, di pasir di laut, demikian juga itulah janji Allah kepada kita, berkatnya berkelimpah-limpahan. Mari kita deklarasikan, orang rumah kita harus percaya dan melayani Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, apa yang ada pekerjaan dalam hidupmu akan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kekuatan yang ditambahkan di dalam hidupmu, di dalam Tuhan kamu menang dan menang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, Tuhan memberikan pengharapan dalammu. Segala yang kamu ingin, kamu rindukan, kamu akan melihat dalam kekalan. Kamu melihat dengan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Salam, sampai ketemu.